Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini agar makin berkembang. Baiklah teman-teman, cerita hari ini akan sedikit mendebarkan. Sudah siap? Baiklah teman-teman, selamat mendengarkan. Waktu itu ada di penghujung tahun 90-an, bertepatan dengan 5 Oktober, yaitu perayaan Hari ABRI. Kalau zaman sekarang kita nyebutnya sebagai TNI. Ya, kalau dulu ABRI ya teman-teman. Pada perayaan Hari ABRI itu ditampilkan berbagai macam penampilan kekuatan ABRI ketika itu. Dari mulai rangkaian terjun payung, rentetan pesawat militer, pesawat angkut, kendaraan-kendaraan lapis baja, dan lain-lain. Lalu ada defile-defile, barisan-barisan tentara dari berbagai kesatuan. Pertunjukan itu tentu saja menggunakan logistik yang cukup besar dan menarik beberapa pasukan dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah Hari ABRI, yaitu di tanggal 6-nya, pasukan-pasukan yang kemarin tampil diterbangkan kembali ke daerah masing-masing. Hari itu menjadi hari yang kelabu, karena tiba-tiba menjelang siang hari, kami dikejutkan oleh sebuah berita bahwa salah satu kapal angkut Hercules C-130 milik ABRI ketika itu jatuh lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma di atas daerah Condet, Cililitan, Jakarta Timur. Berita itu mengatakan bahwa pesawat itu baru saja lepas landas sekitar 3 atau 5 menit. Dari ketinggian sekitar 1000 kaki, pesawat itu terjatuh utuh, seperti tidak mengalami kerusakan mesin, tapi dia langsung terjatuh seketika. Kemungkinan penyebabnya adalah karena hilangnya daya dorong dan daya angkat pesawat itu. Ditambah angin yang tidak berhembus, sehingga terjadi turbulensi yang dahsyat, sehingga pesawat itu serta-merta tersedot ke bawah, jatuh lalu ke tanah. Pesawatnya terbang dalam keadaan penuh bahan bakar, karena pesawat itu dijadwalkan untuk terbang ke daerah Jawa Tengah. Tentu saja di sayap kanan kirinya sangat penuh dengan bahan bakar, dan di dalamnya juga penuh dengan tentara yang akan dipulangkan ke daerah masing-masing. Diperkirakan ada sekitar 100 sampai dengan 125 anggota ABRI ketika itu.
Baik pilot dan penumpangnya, anggota ABRI, semuanya meninggal dalam kecelakaan tersebut. Sungguh sangat menyedihkan. Mereka adalah prajurit-prajurit terbaik bangsa, dan harus hilang begitu saja pada sebuah momen kecelakaan. Singkat cerita, terjadi kekacauan luar biasa karena proses evakuasi membutuhkan banyak sekali mobil-mobil yang digunakan untuk mengangkut anggota atau pasukan ABRI ketika itu yang jatuh dalam pesawat Hercules C-130. Yang lebih menyedihkan lagi adalah kondisi mereka ketika dievakuasi. Banyak dari mereka yang anggota tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Jatuh dari ketinggian 1000 kaki, ditambah ledakan dan bahan bakar yang mencapai sekitar 3000 derajat. Membuat mereka terbakar dalam keadaan panas luar biasa. Ada yang hanya diangkat bagian kepalanya, ada yang hanya diangkat tangannya, ada yang hanya ada badannya. Tidak sedikit ada yang badannya ada tapi kepalanya tidak ada. Ada yang masih tergencet di pesawat, ada yang menempel di bodi-bodi pesawat karena saking keras dan panasnya, ya. Sungguh pemandangan yang sangat menyedihkan ketika itu. Proses evakuasi mereka dilakukan di 2 tempat. Satu di Rumah Sakit Halim Perdana Kusuma, dan satu lagi dipusatkan di Pusdikes di Jalan Cililitan Raya, dekat Kramat Jati. Banyaknya korban dan tidak lengkapnya bagian tubuh mereka mengakibatkan banyaknya kantong mayat yang harus dibawa, hingga kantong mayatnya sendiri melebihi jumlah anggota yang ada dalam pesawat itu yang meninggal. Jumlah kantongnya diperkirakan mencapai lebih dari 300 kantong. Beberapa ratus di Pusdikes, beberapa ratus di Rumah Sakit Halim. Ketika itu banyak dari kantong mayat itu yang tidak tertampung di dalam kamar mayat, karena kamar mayatnya punya daya tampung yang terbatas. Sehingga banyak dari kantong mayat itu yang akhirnya dijejer-jejer di tengah-tengah lapangan dekat kamar mayat di dekat rumah sakit. Karena mereka hanya menunggu untuk dikuburkan keesokan harinya. Tidak melalui proses identifikasi karena saking banyaknya jumlah mayat dan terbatasnya waktu, mengingat mereka sudah mati terbakar, ya. Dan ketika itu kemungkinan memang teknologi seperti sekarang, seperti ruang beku dan segala macam itu belum secanggih seperti saat ini. Sehingga lebih baik jika mereka dikuburkan. Karena memang siapa yang meninggal sudah jelas, hanya tidak bisa diketahui ini kepalanya siapa, ini tangannya siapa, ini kakinya siapa. Tapi dari data manifestnya itu sudah diketahui bahwa ini adalah prajurit ini dari kesatuan ini, dari daerah ini. Hingga akhirnya mereka dikumpulkan dalam satu kantong tanpa diketahui kepalanya siapa, tangannya, kakinya siapa. Semuanya dijumlahkan menjadi 125 sesuai dengan jumlah yang jatuh,
plus 2 kapten dan co-pilotnya, sehingga nanti mereka akan ditempatkan dalam peti-peti dan diberi nama secara random tanpa mengetahui siapa jasad di dalamnya. Ketika itu mereka dibaringkan di lapangan di dekat kamar mayat. Penjagaan ketat di depan, beberapa provos sudah disiagakan. Mendekati waktu maghrib, suasana rumah sakit sangat mencekam. Walaupun di sana banyak tentara yang masih bertugas, masih mondar-mandir, tapi suasana sudah mulai terasa, mengingat Halim ketika itu masih banyak pepohonan besar di sekelilingnya ya. Jadi suasana sore hari menjelang maghrib itu sudah terasa sedikit gelap. Beberapa prajurit provos di depan memasuki jam 10 malam mendengar suara-suara dari lapangan tempat para jenazah dibaringkan. Ada suara krosak-krosak. Lalu mereka datang, lalu mereka perhatikan. Ternyata suara krosak-krosak itu dari salah satu kantung mayat yang ada di lapangan tersebut. Mereka dengan jelas melihat bahwa kantung mayatnya itu bergerak-gerak dari dalam, seperti ada kehidupan di dalamnya. Tapi sebenarnya mereka semua tahu bahwa di dalam itu adalah jenazah, semuanya adalah mayat. Mereka saling bertatap-tatapan, walaupun badan mereka besar-besar ya, tinggi-tinggi, tegap-tegap, tapi mendapati hal seperti itu sedikit membuat mereka gentar. Akhirnya mereka memberanikan diri mendatangi kantung jenazah yang bergerak-gerak itu. Lalu mereka buka resletingnya, ternyata mendapati satu buah kepala, bercucuran air mata dari matanya dalam keadaan dia gosong terbakar. Lalu dia mengatakan kepada prajurit-prajurit yang membukanya itu dengan kalimat yang sangat menyedihkan. "Pak, ini bukan badan saya. Ini bukan tangan saya. Mana Pak badan dan tangan saya? Mana tubuh saya yang lain?" Sontak prajurit-prajurit tersebut berlarian ke depan. Lalu mereka melapor kepada komandan mereka. Lalu dicarikanlah orang-orang pintar di sekitar daerah tersebut untuk membantu dibacakan doa-doa dan ditenangkan agar mereka bisa tenang. Akhirnya, keesokan harinya semua pun dikuburkan dalam upacara militer, dalam peti-peti dengan nama-nama secara acak menurut data manifest penerbangan yang ada. Mereka dikuburkan dalam satu liang besar dalam upacara militer yang menyedihkan ketika itu.
Namun cerita tidak berhenti hanya di situ. Pada proses evakuasi ketika pesawat itu terjatuh, ada satu kejadian luar biasa, yaitu keterbatasan armada atau ambulans yang bisa digunakan. Sehingga ketika proses evakuasi berlangsung, mereka menggunakan beberapa mobil operasional yang ketika itu adalah L300 ataupun Kijang KF tahun 90-an ya, tahun 80-an. Di mana mobil-mobil tersebut merupakan mobil-mobil dinas perwira yang biasanya dibawa pulang oleh masing-masing orang yang ditugaskan atau dipercayakan mobil-mobil tersebut kepada mereka. Sebut saja salah satu perwira itu bernama Pak Bambang. Mobilnya ketika itu L300 digunakan sebagai mobil dadakan untuk mengangkut para jenazah, mengevakuasi mereka ke rumah sakit TNI AU, ya, Rumah Sakit Halim Perdana Kusuma dan juga Pusdikes Cililitan, Kramat Jati ketika itu. Beberapa kali mobil L300 itu mondar-mandir ya, membawa beberapa kantung jenazah di dalamnya. Pada saat kejadian, hal itu seperti bukan sesuatu yang menyeramkan. Itu hanya hal yang harus dilakukan tanpa berpikir bahwa akan ada di aftermath, kejadian setelah itu. Hingga pada akhirnya malam harinya Pak Bambang bawa pulang mobilnya. Seperti biasa, mobilnya dia parkir di depan rumahnya di pinggir jalan. Malam pertama, sekitar jam 2 malam, rumah Pak Bambang diketuk oleh satpam. Tok, 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 tok. Assalamualaikum Pak Bambang. Lalu Pak Bambang yang mendengar ketukan di malam hari, beliau bangkit dan keluar. Menemui ternyata di depannya adalah Pak Munjir, satpam komplek. Pak Munjir lalu melaporkan kejadian yang dia temukan pada mobil Pak Bambang. "Malam Pak, maaf mengganggu tidurnya," kata Pak Munjir. "Sepertinya Bapak lupa mematikan lampu sen mobil, karena lampu sen mobilnya masih menyala." Mendengar aduan dari Pak Munjir, Pak Bambang terkejut. Lalu dia bergegas melihat ke mobilnya dan ternyata benar, lampu sen mobilnya masih menyala. Pak Bambang masuk ke dalam rumah kembali, lalu dia mengambil kunci mobilnya, dia buka, lalu dia matikan sennya. Lalu Pak Munjir pamit melanjutkan tugas kelilingnya sebagai satpam. Pak Bambang pun kembali masuk ke dalam. Di antara bingung dan ngantuk, lalu Pak Bambang pun tidur lagi seperti biasa. Tapi dia ingat ketika dia turun, semua sudah dia matikan. Keesokan malamnya, Pak Bambang kembali terbangun. Kali ini bukan oleh ketukan pintu, melainkan bunyi klakson mobil yang terus berbunyi berulang-ulang, seolah-olah mobil itu menggunakan remote anti maling. Tin 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 tin, terus berulang-ulang. Lalu Pak Bambang keluar, beliau perhatikan
Beliau pikir ada yang konslet pada elektronik mobilnya, sehingga beliau ketika itu mencabut salah satu akinya, kabel di akinya. Beliau pun kembali masuk dan kebingungan. Kemarin lampu sen, hari ini klakson. Ada apa ya? Pagi itu Pak Bambang bawa mobilnya ke bagian reparasi di kantornya. Para mekanik memeriksakan laporan yang diberikan Pak Bambang. Diperiksa ternyata tidak ada kerusakan, tidak ada konsleting. Baik-baik saja. Malam itu pulangnya Pak Bambang dari kantor, beliau tidur. Kali ini beliau tidak tertidur. Beliau menunggu untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya pada mobil itu. Ternyata setelah beliau tunggu sampai jam 3, tidak terjadi apa-apa. Lalu beliau memutuskan untuk tidur. Namun, beliau kaget ketika beliau ingin berangkat kerja pagi itu. Pak Bambang mendapati Pak Munjir, satpam yang suka keliling komplek itu posisinya tidak sadarkan diri tepat di samping mobil Pak Bambang. Lalu Pak Bambang membangunkan Pak Munjir. Pak Munjir, ayo bangun. Pak Munjir. Lalu dioleskan minyak kayu putih dan Pak Munjir pun terbangun dengan muka yang pucat, badan yang gemetaran, dan mulut yang mau berbicara tapi susah. Pak Munjir itu sambil menunjuk mobil, sambil mengatakan, ada mayat Pak, gosong. Mendengar aduan Pak Munjir, Pak Bambang pun lalu membangunkan Pak Munjir dan membopongnya ke dalam rumah. Dibuatkan teh hangat, diingatkan untuk istighfar. Setelah Pak Munjir sudah mulai bisa bernafas dengan teratur dan mulai tenang, lalu ditanyalah oleh Pak Bambang perihal yang terjadi. Pagi itu sekitar jam 4 atau subuh itu sekitar jam 4, Pak Munjir sedang melakukan putaran terakhirnya sebelum dia kembali dan masuk ke dalam posnya. Jadi Pak Munjir itu biasa ngiter di sekitaran komplek itu sebanyak 3 kali. Di jam 1, di jam 3, dan di jam 4. Nah, ketika Pak Munjir sedang berputar di jam 4, Pak Munjir mendapati bahwa mobilnya Pak Bambang itu lampu depannya mati nyala dan mobilnya bergoyang-goyang. Seperti ada kegaduhan di dalam mobil tersebut. Melihat keanehan itu, Pak Munjir pun datang membawa senter yang cukup terang, mengecek mobil tersebut ada apa. Ternyata yang dia lihat kemudian adalah sesuatu yang di luar perkiraannya. Sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Keadaan yang sungguh menyeramkan, di mana di bagian belakang mobil itu banyak terdapat tumpukan kantung mayat, dan kantung mayat itu semuanya posisinya resletingnya terbuka, sehingga ada tangan yang menyembul dari kantong mayat itu, ada muka yang menyembul dari kantong mayat itu, ada rintihan dan ada
tangisan, "Tolong, tolong, tolong." Mayat-mayat itu dalam keadaan hitam, gosong, berasap, dan menimbulkan bau bakaran daging yang luar biasa menyengat. Tentu saja Pak Munjir tidak bisa menahan dirinya ketika itu. Beliau kaget dan beliau langsung jatuh pingsan, tepat di samping mobil Pak Bambang. Teman-teman, jika kalian mempunyai keluangan waktu, tolong titipkan doa-doa untuk pejuang-pejuang kita, prajurit-prajurit kita yang telah gugur. Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Karena pengorbanan mereka buat kita itu sungguh luar biasa. Mereka meninggalkan keluarga-keluarga mereka untuk kita, untuk bangsa ini, untuk negara kita. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya, agar teman-teman terus terupdate cerita-cerita terbaru. Jika teman-teman ingin membagikan pengalaman mendengarkan cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol share-nya dan bagikan kepada yang lain, agar yang lain juga bisa mendapatkan pengalaman mendengarkan cerita-cerita horor di channel Ojowedi. Akhir kata, terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.